Hai semuanya, balik lagi sama aku Timi di acara Hati yang Gembira dan live malam hari ini. Hai Kotimi, Wah, apa kabar gimana kamu? gimana? Baik-baik. Kita baru Oke, kali ini ya, kita live tapi kombinasinya aku sama kamu ya. iya benar 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 baru kali ini. Setelah sekian Iya, lama baru kali ini. live-nya selalu sama cewek-cewek, sama Iya, kalau aku terus sama Valen. Aku kalau nggak sama Ko Arthur, sama Ko Tono berdua laki-laki terus bosen ya lama-lama ya. Ini untuk ada Michelle jadi sedikit lebih sumringah malam hari ini. Mewarnai ya. Ya, mewarnai. Jadi agak beda dikit ya buat yang nonton juga ya. Iya, Oke. kayaknya background Kotimi juga baru nih. Biasa kayak Oh nggak di iya, sini ya? biasa enggak di sini Biasa di terus kok sini. aku. Karena Oke. aku kalau kamu notice aku kalau live bajunya pasti hitam. Jadi aku harus cari background yang putih biar aku tidak tenggelam. Mungkin improve ya demi hati yang gembira dan BCS Jakarta ya. Betul. Oke, kita mau ngomongin apa pada malam hari ini, Michelle? Kita akan membahas isu yang agak nyerempet sama bahasan di minggu lalu. Aku sama Ko Arthur mengenai ikigai. Mungkin di antara Sobat Hati yang Gembira maupun di CSD ke Jakarta ada yang ikut di minggu lalu atau mungkin udah catch up dari IGTV-nya Hati yang Gembira mungkin ya mengenai ikigai, yaitu sebuah konsep yang diterapkan dari Jepang gitu ya, Kotimi ya. Mungkin Kotimi juga bisa membantu seperti itu. Ikigai karena sudah ada bukunya ya. Iya, betul banget. Jadi tadi sebelum kita live ini aku udah teleponan sama Michelle, terus aku cerita aku tuh punya bukunya sebenarnya. Ini dia. Kelihatan nggak? Mantap. Kebalik Ya, ya ya. kayaknya ya. Kelihatan ya. Jadi Kebalik A sih I A sebenarnya. Giki. Ya, jadi ini sebenarnya ikigai ya guys ya. Kebalik tapi kalau di sini ya. Jadi aku punya buku ini udah lumayan lama. Tapi aku belum pernah baca. Jadi kayak beli bukunya waktu itu karena terbawa tren. Dulu kan sempet banget ya tren di internet ikigai, ikigai, ikigai gitu. Tapi aku sendiri belum pernah baca sih tentang bukunya gitu. Jadi uh, ini tagline di bawah ini, kalau teman-teman bisa baca kebalik, ini tuh udah menjelaskan ikigai banget sebenarnya. The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Jadi gimana caranya supaya hidupnya happy? Yang pertama kita hidup tuh happy. Sama seperti channel ini hati yang gembira gitu ya. Jadi hidup dengan hati yang gembira, cuman selain hatinya gembira, hidupnya juga harus panjang. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan itu lebih panjang gitu. Hmm. Gitu sih. Ya, jadi Nah, ini sebuah cuman konsep yang gimana? iya, jadi Konsep yang apa? konsepnya ini sesuai dengan hati yang gembira ya, dan mungkin buat sobat-sobat yang lagi nonton yang mungkin selama ini sama kayak Kotimi yang udah pernah dengar atau sama-sama dengar terus kayak pengen tahu apa itu ikigai, mungkin bisa ikutin stay tune terus obrolan kita malam ini ya, karena ikigai itu kan konsep yang terdiri Betul. dari beberapa bubbles gitu ya, beberapa section Ini nih, gitu. ada 4 bubbles ya. Nah, jadi konsep ikigai ini cocok buat semua orang yang hidup basically. Jadi nggak harus kayak, oh aku harus udah profesional bekerja baru ikigai. Menurut aku enggak sih. Biarpun ikigai ini ada konsep professionnya, tapi dalam kita menjalani kehidupan ini secara general sebenarnya sih. Kalau menurut aku ya, Michelle. Iya. Begitu. Jadi buat teman-teman yang kuliah juga jangan skip ya, nonton terus. Oke, ya, jadi Oke. kalau misalkan aku mau membridging juga dari bahasan tema Sabtu yang lalu bersama dengan aku dan Ko Arthur, jadi kita membahas bagian dari ikigai, yaitu bagaimana untuk bisa mencapai hidup yang balance ya, kehidupan yang balance, yaitu dari sisi passion, yaitu pekerjaan. Jadi untuk bisa memiliki bagian kehidupan pekerjaan yang balance, unsurnya adalah memiliki passion, yaitu memiliki selera atau semangat bekerja dalam bidang tertentu yang tersebut yang kita lakukan. Selain itu kita juga memiliki skill atau keahlian yang memang memadai untuk pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita bekerja dan memenuhi dua aspek tersebut antara passion dan juga skill, maka dari itu kita bisa bekerja dengan senang, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai, dan lebih dari itu kita juga bisa outputnya memberikan kebaikan bagi orang luar gitu loh, bahkan bagi dunia. Nah, seperti itu. Garis besar dari ikigai untuk yang passion. Nah, untuk yang malam ini akan lebih cocok juga Kita kali akan untuk ngebahas
tapi malam ini kita akan ngebahas tentang boundaries kan? Ya, betul. Ya kan. Jadi karena waktu itu minggu lalu kan bahas soal pekerjaan, tapi lebih spesifiknya lagi bagaimana situasi pekerjaan, tantangan boundariesnya di dalam lingkungan kita seperti itu. Bisa pekerjaan, bisa keluarga, bisa relationship. Kita akan ngebahas tentang boundaries tapi terhadap diri sendiri gitu ya. Cuman lebih diperjelas lagi, ini kita mau ngebahasnya boundariesnya tentang lebih ke mental health lah ya di poin ini ya. Iya. Oke, kayak mental gitu. Health, isu yang seru ya sebenarnya ya. Dan lagi lumayan naik sih. Aku merasa jadi di zaman-zaman sekarang orang yang punya permasalahan dengan mental health tuh udah lebih berani terbuka sih. Aku melihatnya. Jadi teman-teman aku yang punya mental health issue, tanda petik ya, ada yang bipolar lah, ada yang depresi, ada yang macam-macam, itu udah berani lebih mengutarakan kalau ini loh identitas aku adalah orang dengan bipolar, aku adalah orang dengan ini gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh orang-orang yang seperti itu kan dianggap gila gitu ya. Semua sakit jiwa sama dengan gila gitu. Nah, padahal zaman sekarang tuh enggak gitu. Ilmu pengetahuan semakin berkembang, jadi orang-orang lebih paham, oh ternyata mental health tuh seperti ini loh, kayak gitu. Nah, cuman kita hari ini nggak akan ngebahas tentang mental health sih sebenarnya, ya kan Michelle? Jadi kita akan ngebahas tentang boundaries gitu. Jadi gimana orang itu tidak melangkahi bubble kita. Jadi setiap orang kan punya gimana ya, private bubble gitu ya. Kita punya balon-balon di sekitar kita gitu. Jadi orang-orang tuh nggak bisa melangkah masuk ke dalam balon itu gitu. Secara emosional kayak gitu ya. Kamu kalau boleh cerita dulu deh, dari kamu dulu mungkin apakah pernah mengalami kejadian yang seperti itu gitu? Sebenarnya kalau misalkan dari aku pribadi, sebenarnya mungkin karena background aku yang introvert ya. Kalau introvert itu kan juga ada kecenderungan untuk tidak bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang dipikirkan, dirasakan. Itu ada kecenderungan untuk lebih takut gitu ya, kayak aduh nurut aja. Padahal sebenarnya diri sendiri punya pandangan sendiri seperti itu. Dan mungkin terlebih jauh dari itu, saya menyadari gue tuh menyadari bahwa formal amat. kayak interview kerjaan ya ini ya. Terus geli sendiri. Jadi kalau gue juga ya gue juga menyadari bahwa ternyata selain gue takut untuk mengutarakan, sebenarnya gue juga takut maksudnya tidak menyadari sebenarnya gue lagi merasakan apa kayak gitu. Nah karena diri gue sendiri tidak mengenal diri sendiri dan tidak tahu bagaimana bersikap seperti itu, jadi ketika ada tantangan dari orang luar, misalkan dari teman yang lebih dominan misalkan, atau misalkan lagi ada guru atau orang lain lah, atasan misalkan yang lebih dominan, yang menyuruh sesuatu atau mengatakan sesuatu ke aku lagi ke gue, jadi kayak lebih aduh gimana ya ini, gue nggak setuju tapi tuh kayak nggak bisa menyampaikan kayak gitu. Dan kalau gue mau bisa cerita contoh kasusnya, sebenarnya to be honest dan mau share ke kalian, gue lebih ke keluarga sih sebenarnya. Maksudnya mungkin tipikal keluarga Chinese ya, maksudnya keluarga Chinese dan orang tua kita kan yang mungkin yang zaman dulu punya gitu ya. Jadi kalau orang tua kan cenderung untuk punya harapan-harapan besar ke anak kayak gitu. Dan mungkin kita udah berusaha sebisa mungkin untuk jadi anak yang baik misalkan, tetap aja ada hal-hal yang belum bisa memenuhi mereka, tapi kita pengen menyenangkan hati mereka, tapi mereka tetap merasa belum ketemu gitu loh, belum ketemu ideal kebahagiaannya mereka. Jadi kayak terkadang gue pikiran pengen membahagiakan, tapi perasaan nggak nemu gitu loh, kayak gitu. Itu kisah gue. Kalau kamu lebih dari keluarga ya. Oke, kalau aku mau cerita juga. Aku pernah mengalami di mana boundaries. Kita kan ngomongin boundaries ya. Di mana boundaries aku tuh batasan-batasan yang aku buat secara mental tuh di trespass. Apa ya bahasa Indonesia trespassing apa ya? Dilanggar lah oleh orang lain gitu ya. Di konteks aku sih sebenarnya di kantor aku waktu itu. Nah ini jadi buat teman-teman, apakah yang nonton ini sudah bekerja? Jangan-jangan pernah mengalami juga seperti apa yang aku alami gitu ya. Jadi aku pernah bekerja di sebuah kantor. Nah, kantornya ini ternyata mempunyai bos yang toksik sekali gitu. Jadi biasanya toksik gimana ya? Toksiknya ini kenapa? Jadi ternyata bos aku ini ada kecenderungan psikopat
Psikopat, jadi tolong teman-teman jangan salah pikir ya. Psikopat itu bukan berarti orang yang suka membunuh gitu, seperti yang di film-film horor, itu bukan. Jadi psikopat itu sebenarnya, kalau teman-teman mau search di Google, psikopat itu adalah orang yang tidak mempunyai empati gitu terhadap orang lain. Dia tidak bisa merasakan kesedihannya orang lain. Berempati itu sebuah kecerdasan emosional di mana kita bisa oh orang lain sedih, kita ikut sedih, kita tahu kayak gitu. Orang lain lagi susah, orang lain lagi seneng. Jadi kita bisa ikut merasakan emosi yang dia rasakan. Nah, psikopat tuh nggak bisa, dia nggak bisa merasakan itu. Bisa pun dia menunjukkan tanda-tanda, misalkan kalau oh ini dia lagi sedih, oh ya aku ikut sedih, itu bukan karena dia secara genuine merasakan kesedihan, tapi dia memang sudah terlatih, oh ya kalau dia ini lagi sedih aku harus kayak gini gitu, tapi nggak genuine gitu. Nah, jadi bosku ini waktu itu dia ada kecenderungan psikopat, terus ada kecenderungan narsis. Jadi dia merasa dunia itu berputar di sekitar dia aja gitu. Terus yang ketiga ini yang paling epic nih. Dan bahasanya agak ribet ya, namanya Machiavellianism. Pernah denger nggak? Taunya macchiato. Machiavellianism. Kopi ya. Jadi Machiavellianism ini sebuah istilah yang diambil dari orang zaman dulu. Aku nggak ngerti dia ini filsuf atau bukan. Namanya Niccolo Machiavelli. Dia bikin buku judulnya The Prince. Dulu banget orang Eropa gitu ya. Jadi di buku ini dia menceritakan tentang gimana caranya menjadi pemimpin yang ruthless, yang kejam gitu, yang tidak punya gimana cara kalau kamu memimpin sesuatu sukses gitu. Nah, tapi dia menghalalkan segala cara di buku ini gitu. Oleh karena itu disebut cara berpikir ini Machiavellianism. Jadi orang yang Machiavellianism itu gimana sih? Dia orangnya manipulatif gitu. Manipulatif, kalau berbohong itu kayak nggak merasa bersalah, terus menghalalkan segala cara untuk mencapai puncak. Di sini puncak macam-macam, bisa jadi puncak kepemimpinan, puncak di misalkan ada teman satu geng dia yang paling kayak dianggap alpha gitu ya, alpha male atau alpha girl kayak gitu yang memimpin geng tersebut kayak gitu. Jadi macam-macam penerapan dari Machiavellianism. Nah, bos aku tuh aku rasa ada tiga-tiganya unsur di sini gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ketemu orang kayak gini, ini harus diwaspadai gitu ya. Jadi tipe orang yang kayak gini waktu itu, ini aku jadi curhat lumayan dalam, gak apa-apa ya Michelle ya. Ini seru banget, gue dapat beberapa poin dari lu soalnya. Aku pengen teman-teman yang nonton ini nanti tuh sadar, orang-orangnya kayak gini di awal ketemu itu benar-benar orang yang sangat gimana ya, charming. Normal ya? Bukan normal lagi, charming, sangat karismatik, sangat gimana ya, kamu tuh jadi wah kagum sekali seorang kayak gila ya, ada orang pintar gitu kayak gini. Nah, dia memang entah kenapa di dunia ini biasanya nggak semua orang-orang yang kayak gini itu dianugerahi justru dengan skill-skill kayak gini. Jadi kayak bisa public speakingnya bagus, orangnya tuh charming, menggoda kayak gitu. Jadi kayak mendapatkan hati orang tuh gampang banget. Jadi waktu itu aku kayak kepincut banget terus masuk kantor itu. Awal-awal so far so good kayak gitu. Tiba-tiba ketika kita udah kayak ketika si orang psikopat ini merasa, oh kamu udah gue udah dapet nih di genggaman gue nih orang nih, baru ketika dia bisa tahu kalau orang ini nggak bisa lari dari dia, baru dia berani mengeluarkan taringnya gitu. Nah, jadi waktu di kantor itu kacau banget sih aku waktu itu. Jadi benar-benar satu kantor itu mengalami tindakan yang sama dari si bos yang toksik ini gitu. Jadi kita tuh sama sekali nggak ada trust satu kantor, jadi nggak bisa percaya sama siapapun. Kita seolah-olah kayak harus mengeluh-elukan si bos ini gitu. Jadi si bosnya ini tuh gimana ya, dia tuh memposisikan diri seolah dia tuh bisa dibilang kayak aku nih Tuhannya dari kantor ini gitu, sampai segitunya loh. Jadi kayak terus kita semua tuh harus mempunyai ideologi yang sama kayak dia kayak gitu. Kalau nggak sama kita tuh nggak bisa lah kayak gitu. Terus juga si bosnya ini tuh kalau marah, ya ini yang paling serem sih. Wah, kata-katanya tuh kasar banget. Aku nggak akan sebut di sini ya. Kalian pikir sendiri lah guys ya. Kata-kata yang kasar banget itu kayak gimana gitu ya. Jadi tidak menerima penolakan juga ya? Tidak terima. Karena dia kondisinya bos. Karena dia kondisinya bos gitu. Kita nggak bisa macam-macam. Nah, berdasarkan yang aku riset ya Michelle. Jadi orang yang kayak gini tuh biasanya ada di posisi atas justru kalau di perkantoran gitu. Karena dia gampang banget untuk mencari muka ke atasan gitu.
Jadi Carmuknya tuh, pansosnya jago banget pokoknya. Nah, jadi gampang banget dia naik levelnya kayak gitu. Padahal dia Carmuk, dia pansos itu dengan lying. Jadi kayak berbohong, terus kayak ambil kredit orang. Ketika dia yang salah, dia menyalahkan orang lain, kayak gitu-gitu. Jadi di kantor aku tuh kayak gitu banget. Jadi aku waktu saat berada di kantor itu, kadang tuh self-worth-nya rendah. Aku merasa nggak berarti gitu. Nah, justru dengan merasa nggak berarti itu, seolah-olah dibentuk aku tuh nggak bisa resign dari kantor itu waktu itu. Jadi kayak seolah-olah, ini dia ngomongnya nggak secara langsung ya, tapi secara terus-menerus, pelan-lahan, kayak ngasih dikit-dikit, mencuci otak, brainwash dikit-dikit gitulah. Jadi kayak seolah-olah kalau aku resign dari kantor itu, aku tuh worthless. Jadi kayak kamu tuh punya value cuma karena kamu kantor di sini. Kalau kamu nggak kantor di sini, kayak you are nothing, kayak gitu. Oh, itu beliau yang bilang gitu. Tapi ngomongnya nggak langsung on the gimana ya? Ngomongnya tuh pesannya tuh terselubung gitu, tau nggak sih? Jadi nggak ngomong kayak, lu kalau resign, nggak ngomong kayak lu kalau resign lu nothing, nggak kayak gitu. Jadi ngomongnya tuh seolah-olah kayak gini ya. Wah, kantor kita nih dipandang di industri ini gitu, dipandang banget. Kamu tuh di sini, wah kamu bisa jadi seseorang. Tapi dia kan nggak ngomong kalau di luar kamu nggak jadi siapa-siapa. Tapi dia mikir gitu. Jadi ngomongnya kayak gini. Coba kamu lihat teman-teman kamu yang udah resign itu. Sekarang ngapain mereka? Jadi apa mereka? Jadi cara ngomongnya kayak gitu tuh. Jadi kayak berarti itu yang kayak menggiring opini kita gitu ya, bikin kayak ada ada fear-nya juga. Itu manipulatif itu. Jadi dia memanipulasi. Jadi nggak ngomong secara langsung kalau orang yang manipulatif itu kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah kita yang disuruh mikir sendiri lah gitu. Misalkan jadi kayak coba lihat teman-teman kamu yang di luar sana yang udah resign. Mereka nggak jadi apa-apa gitu. Jadi kayak seolah-olah dia suruh kita mikir kalau lu resign, lu bakal jadi kayak mereka juga. Kayak gitu. Dan karena kebetulan Kotimi berada di posisi yang di bawah, jadinya kayak mau nggak mau tunduk gitu ya. Udah rasa mungkin pada saat itu apakah Kotimi tuh menyadari bahwa Kotimi tuh dimanipulasi atau justru lebih waktu kayak ya kan pasti nggak waktu itu enggak kepikiran, ya? Waktu itu enggak. Begitu aku resign, begitu aku resign ya Michelle, baru kerasa gila ya. Ngapain gue selama ini ngantor di tempat itu, sumpah. Ngapain gue kayak, gue kalau resign, itu gue bisa ibaratnya mengepakkan sayap sebesar-besarnya gitu. Justru di sana tuh gue di-press, nggak bisa gimana ya, berkarya secara maksimal, nggak bisa berkembang gitu. Cuman dia justru memanfaatkan kita, tapi seolah-olah hebatnya dia ya, orang yang manipulatif itu hebatnya adalah seolah-olah, wah waktu di sana tuh, lu tuh harusnya bahagia, lu tuh harusnya bangga bisa kerja di sini kayak gitu. Kalau teman-teman udah pernah nonton Devil Wears Prada, ya kurang lebih kayak gitu mungkin. Pernah nonton nggak, Michelle? Pernah. Itu apalagi kan fashion kan, apalagi Anne Hathaway itu pasti pernah nonton. Tapi ya memang sih, maksudnya yang sering terjadi, terutama mungkin di dunia kerja, bahkan mungkin teman-teman yang lagi nonton, bagi Sobat Hati yang Gembira maupun di Sesi Jakarta juga ada pengalaman mungkin ya, bahkan di kerja ataupun di tempat kuliah, bahkan di tempat sekolah kayak gitu ya. Maksudnya bentuk-bentuk yang tadi udah sempet di-mention sama Kotimi itu kan sebelumnya bahwa dia manipulatif, terus kayak yang dikatakan atau yang dilakukan tuh kayak nggak peduli pikiran gue gitu, mati rasa gitu ya, kayak tidak ada perasaan lagi gitu kalau ngomong. Tapi karena dia mungkin dari fisiknya lebih besar dari kita bisa jadi, terus mungkin dia lebih kaya, ada lebih-lebihnya dari kita, mungkin kita ada kecenderungan untuk mengikuti apa yang dikatakan kayak gitu, tanpa berpikir, tanpa mengeluarkan pendapat sendiri seperti yang Kotimi mention kayak gitu. Mungkin bisa share yang lagi nonton, teman-teman dari Hati yang Gembira maupun di Sesi Jakarta, komen di bawah, apakah ada apakah pernah punya bos yang kayak gitu juga misalkan, atau nggak harus bos, mungkin siapa, orang tua atau apa gitu. Iya, itu bisa teridentifikasi banget ya. Kadang kayak kita jadi korbannya gitu nggak sih, kok kayak mau curhat nih. Kita yang lebih aware boleh. Gitu, yang lebih perasaan kita tuh sensitif, kita kan lebih aware ya, mungkin dari cerita Kotimi dan aku juga bisa ngeh gitu, sampai akhirnya bisa ngeh di titik sadar, berarti kan kita yang di titik lebih sensitif, dan orang yang cenderung untuk meng-abuse kita secara mental itu yang mati rasa kayak gitu.
kayak gitu ya. Itu ciri-cirinya ya sebenarnya untuk mengidentifikasi mental abuse. Kadang kalau misalkan kita dikasih tugas terus-menerus, misalkan dikasih perintah atau yang kayaknya mulai nggak masuk akal, di luar pikiran gitu, dan tidak bikin berkembang seperti yang Kotini mention sebelumnya, itu bisa mengidentifikasi ya terjadi mental abuse di lingkungan kita seperti itu. Tapi aku pengen tanya sih, dari Kotini kan sebelumnya sempat takut untuk resign seperti itu, padahal udah merasa kayaknya gue nggak berkembang nih di sini. Nah, apa titik dimana sampai oke, gue resign? Jadi kenapa aku kok waktu itu nggak resign? Karena waktu itu kayak seolah-olah dia juga mengiming-imingi aku gitu loh. Jadi kayak, lu kalau di sini, lu ntar bisa gini kayak gitu. Jadi kayak dia kasih iming-iming yang sebenarnya nggak bisa dipegang iming-imingnya gitu. Dia kayak mengiming-imingi kita macam-macam lah, jabatan, nanti lu bakal famous, apapun yang dia rasa kita tuh mau gitu. Jadi diiming-imingi gitu. Nah makanya aku waktu itu nggak bisa resign. Nah terus aku resign itu saat ketika aku sadar dia bohong gitu sih. Jadi aku cerita ya buat teman-teman ya. Jadi di kantor aku nih, aku waktu itu benar-benar sampai kayak agak bisa dibilang buta ya. Jadi kayak padahal dia ini udah jelas-jelas kayak kenapa? Bukan bucin kan? Bukan. Jadi kayak bucin udah jelas banget mungkin. Kayak bucin kantor. By the way ya, aku waktu kantor di tempat itu udah kayak bucin kantor. Kenapa? Aku bayangin ya, ngantor masuk waktu itu jam 10, pulang jam 2 pagi. Itu bukan jarang. Biasanya kalau orang lembur jarang. Justru aku pulang pagi tuh jarang. Pulang cepat maksudnya, bukan pulang pagi. Pulang cepat tuh jarang. Jadi lemburnya tuh sekitar dari, misalkan 1 bulan, aku lembur 80%. Minggu, Sabtu masuk. Kacau nggak? Wow. Itu kayak ada sisi, sebenarnya maksudnya Kotimi itu ada sisi loyalitas ya. Ada sisi loyal. Iya, jadi waktu itu di kantor aku tuh kan kantor startup ya. Kantor startup. Jadi si bosku ini seolah-olah, jadi waktu itu tuh kamu harus mengerti ya, jadi aku adalah anak muda yang baru lulus kuliah, terus menggebu-gebu dengan passion, semangat, aku pingin kayak do something for the country lah, kayak gitu. Jadi aku tuh pingin bekerja untuk Indonesia, supaya Indonesia tuh jauh lebih baik, apa, kayak gitu-gitulah. Nah, kebetulan banget, kantor aku tuh bosku kayak gitu juga, jargon-jargon gitu loh. Jadi kayak, ayo kita kantor ini, kita bekerja untuk Indonesia, bekerja untuk kayak kemaslahatan umat manusia, kayak gitu-gitu loh. Soalnya ini memang kantor yang, jadi aku masuk ke sana, waktu aku masuk ke kantor itu, jadi itu aku sebelumnya udah ngantor juga di sebuah kantor yang marketing waktu itu. Terus aku pindah ke kantor ini, kantor startup. Nah, di kantor startup ini itu, aku gajinya turun loh waktu itu. Bayangin, mau pindah, gaji turun. Jarang banget ya orang yang mau pindah gaji Indonesia. Turun. Nah, demi passion waktu itu, karena aku kan graphic designer, pekerjaanku graphic designer, dan kantor itu waktu itu ada hubungannya sama graphic design, tapi startup ya. Nah, jadi aku waktu itu, wah, kita memajukan desain di Indonesia, supaya Indonesia tuh desainnya bisa dipandang dunia, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi teman-teman ini hati-hati ya, ini udah mulai red flag lah, istilahnya apa ya red flag itu? Kayak udah mulai tanda-tanda, rambu-rambu ya ini, kalau misalkan ada kantor yang, wah, jargonnya kenceng banget gitu, tapi mau memajukan Indonesia, tapi pegawainya aja nggak maju gitu. Aku waktu itu sebagai pegawai ya, merasa nggak maju, nggak sejahtera juga secara financial, secara jam kerja juga hancur-hancuran, udah kayak sapi perah banget kan waktu itu. Nah, itu tapi waktu itu benar-benar nggak sadar sih. Gimana? Akhirnya bisa resign itu karena aku udah sadar kalau bos aku ini ngebohong. Jadi kayak akhirnya aku benar-benar sadar dia ngebohong, dan aku benar-benar tahu faktanya. Waktu itu aku berusaha untuk resign akhirnya gitu. Oh, by the way, ini sekilas info aja ya. Jadi buat teman-teman, kalau di kantor kamu itu udah ada pemakaian kata-kata kasar yang tidak wajar. Jadi menurut aku kantor itu harus profesional. Jadi kita bekerja sebagai profesional. Penggunaan kata-kata kasar itu menurut aku tidak dibenarkan kayak gitu ya. Nah, kedua, di kantor aku nih udah ada sempet, akhirnya setelah aku resign, jadi aku cerita sama teman aku pas aku resign, selanjutnya teman aku resign karena mukanya dilempar pakai handphone sama si bosnya itu. Jadi udah di level kekerasan. Nah, itu udah benar-benar kalian cabut aja guys gitu. Nah, jadi yang pesan yang aku mau kasih tahu, apa hubungannya kok cerita aku ini sama boundaries ini ya. Jadi jangan biarkan orang itu melangkahi kalian gitu. Jangan biarkan orang itu
menilai omongannya. Yang mungkin lebih kayak memperlakukan kita kayak seakan-akan derajat kita lebih rendah dari mereka ya. Iya. Jangan mau nilai harga dirimu ini, maksudnya nilai dirimu ini ditentukan sama omongan dia gitu. Kalian jangan mikir ke sana deh, mendingan. Jadi kayak ya itu susah sih memang, nggak gampang. Aku ngomong ini kayak gampang aja ya. Padahal aku di momen itu juga aku merasa wah gila kalau aku resign aku hancur gitu. Padahal pas resign, wah dunia terbuka cuy. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang bosnya kayak gitu atau siapanya yang kayak gitu, itu kalian jangan mau omongan dia mendikte nilaimu memandang dirimu gitu. Iya, nice. Dapat Gitu poin sih. banyak sih dari ceritanya Kotimi ini. Maksudnya kayak Kalau kamu mengingatkan sendiri ada cerita nggak? Aku kayaknya jarang di-abuse karena mungkin aku masih mencoba jaga jarak gitu ya. Kalau misalkan ya puji Tuhan, maksudnya untuk sejauh ini maksudnya aku belum bisa tidak mention itu sampai kayak abuse atau bagaimana lebih jauh seperti itu. Tetapi memang mungkin saya lagi gue lebih memprevent itu terjadi gitu. Jadi kayak memang gue dari mungkin karena background gue pas kecil kan pernah dibully ya. Pas SD itu gue pernah dibully. Jadi kayak gue kan pendiam sekali. Terus ada geng gitulah di Dibulinya sekolah. gimana nih? Dibulinya gimana? Boleh cerita nggak? Bagi gue sih itu bully ya, karena itu benar-benar merusak karakter dan prinsip gue, pemikiran gue bahkan sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi tuh buat teman-teman yang belum tahu, jadi singkat ceritanya di pas gue SD itu teman-temannya itu tuh kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tuh nggak digilir tempat duduk orang-orangnya, muridnya itu nggak digilir. Jadi pasti dia lagi ya, lo lagi 4L. Lo lagi. Sampai akhirnya singkat cerita di kelas 6 SD kayak gak ngerti kenapa tuh kayak terbentuk sebuah geng gitu yang ada cowok-cowoknya terus ada ceweknya gitu, dan cowok-cowok itu kan badan-badannya gede-gede gitu kan, terus kayak kalau olahraga atau kayak lagi istirahat tuh kayak gede-gede ngumpul-ngumpul kan jadi bikin takut gitu, kayak ada fear-nya gitu kalau ngeliatin. Singkat cerita tuh kebetulan geng itu tuh satu kelas sama gue. Ini SD. Geng SD. Jadi udah kayak gitu-gitu deh, kayak udah kayak Taumingse versi SD ya. Iya, terus gue yang kayak aduh apalah gitu kan, kutu kali ya gue. Terus singkat cerita pokoknya pas duduk kan berdua gitu kan, pas SD dua. Jadi tuh kita tuh yang digilir tuh duduknya di rolling doang. Singkat cerita gue tuh duduknya tuh sama salah satu dari gengnya dia gitu. Terus dia tuh kayak bercandain gue kan, kayak Syah lu kok diem aja sih, ayo dong gini gitu kan, kayak bercandain gue tuh diem terus kan, sampai akhirnya gue kayak mikir coba lawan sekali gitu kan. Gue lawan sekali, dia malah ngegas. Dia ngegas, terus dia akhirnya jadi kesel kan, kok gue merespon balik gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia kayak tabok pala gue gitu, terus habis itu kenceng sih, kayak dia kan pemain basket ya, jadi mungkin dia kira gitu ya? bola ditabok gitu, di dribble cuy, bukan ditabok cuy. Di smash lah gitu kan, di dribble. Yang singkat cerita jujur gue ketakutan, jadi dari SD mau ke SMP itu gue takut banget, dari SMA mau masuk kuliah tuh gue takut sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Gue punya ketakutan. Mungkin sampai sekarang gue agak itu yang bikin gue pelajari. Maksudnya two side of coin ya. Jadi di satu sisi gue aware kalau teman itu perlu dipilih-pilih, di terawang-terawang kayak gitu. Tapi ada satu sisi di mana enggak. Michelle. Ini siapa nih? Deg-degan nih. Iya, udah. Oke. Halo, Kotimi. Oke. Are you there? Yeah, I'm there. I'm here. I'm there lagi. Iya gitu. Kotimi bisa dengar suaraku? Bisa. Oke, tadi jadi, abis tuh gimana?
Iya, ya itu sih maksudnya aku nggak bisa bilang itu beneran mental abuse atau enggak, tapi kayaknya iya, mungkin karena itu bagi aku itu bully ya. Mungkin kalau misalnya bagi orang kan ada yang ekstrim atau ada yang lebih ringan, aku nggak tahu, tapi bagi aku pribadi itu adalah sebuah bentuk yang dia merasa dia superior dan aku juga kayak lemah juga tidak bisa meresponi seperti itu dan itu memberi dampak terhadap apa ya personalitinya aku kayak gitu. Bagi aku itu cukup abusive in one another way kayak gitu. Aku mau cerita juga ngomong-ngomong bully SD ya. Aku waktu SD pernah aku merasa sadar voluntary ngebully orang pernah waktu SD. Oh, kamu yang pelakunya? Aku pelakunya justru pelaku bulinya waktu SD itu. Apa jadi kayak ada satu. Sebenarnya itu aku honestly waktu SD melakukan bully karena pansos sebenarnya. Pansos biar diterima di lingkungan SD itu gitu. Jadi terus sebenarnya aku juga nggak ada problem sama si target bully ini. Target bullynya satu orang gitu ya. Aku nggak ada problem apa-apa sama dia. Karena yang lain ngebully dia, aku ikut ngebully. Kayak biar diterima sama si golongan bully ini. Gitu. Oh, jadi kayak tapi ada golongan bully, tapi sih. Kamu tuh sendirian sebenarnya? Ya aku ikutan ngebully juga biar bisa ikut join sama si golongan bully ini gitu. Waktu itu gitu dan sih ceritanya. Berhasil. Berhasil ya soalnya anak SD ngebully mah gampang banget, tinggal kayak sebutin nama, misalkan namanya dia siapa, Susi gitu, dibilang jadi apa, namanya dijelek-jelekin gitu kan. Misalkan aku namanya Timi nih, dulu dibilang Timun kayak gitu. Jadi kalau aku dulu ngebulinya itu ya calling names. Itu kategorinya sebenarnya menurut aku bully ya, calling names itu. Jadi kayak misalkan yang nama Timi dibilang Timun kayak gitu. Padahal lu Timun lu kayak di gimana ya? Di nyek gitu lah ya. Nah, itu menurut aku sebenarnya kategorinya masuk bullying sih. Nah, aku waktu itu pas SD melakukan itu, terus apalagi ya? Gak mau berteman dengan. Tapi kalau misalkan ketika SD itu kalau Timi ini maksudnya kan motivasinya itu kan biar diterima kan sebenarnya. Tapi ketika membuli itu apa yang dirasakan sensasinya itu? Sensasi. Iya kan siapa tahu kayak aduh nggak enak nih. Sensasi bully. Diterima. Siapa tahu bisa ada sih merasakan sebenarnya. yang bos Timi rasakan gitu. Beda skalanya sih kalau aku sama yang bos aku ya. Jadi waktu itu aku ngebully itu, yang aku rasakan adalah waktu ngebulinya there's nothing that I feel, kayak gak ada rasa apa-apa. Tapi waktu aku ternyata diterima sama si golongan itu, wah itu langsung kayak ada achievement unlock gitu rasanya, kayak wah ternyata si bully aku efektif juga ya waktu itu. Gitu sih, ada perasaan kayak gitu. Cuman aku nyesel loh, honestly. Jadi abis aku lulus SD itu kayak gila ini aku pas SD ngapain ngebully orang. Biarpun waktu itu aku ngebulinya nggak full SD ya. Jadi waktu itu cuma kelas 3 apa kelas 4 waktu itu ngebully orangnya. Cuman rasa bersalahnya tuh mencolok di aku sampai sekarang. Tetap ada gitu. Aku random nih, apakah pernah ada kesempatan untuk meminta maaf gitu? Siapa tahu. Pernah ada kesempatan, tapi aku tidak melakukannya. Intinya itu sih ceritanya. Aku sebenarnya mau minta maaf, cuman at this point aku berusaha melupakan karena orangnya juga udah jauh dari aku gitu. Kan itu anak SD waktu itu, teman SD. Sekarang udah kayak lost kontak sangat lah kayak gitu. Sangat lost kontak. Ketika udah tapi sadar pun sebenarnya it's a good thing sih sebenarnya. Iya. Oke. Tapi menarik sih Kotimi, kalau misalkan sebelumnya kan kita udah sempat bahas soal pekerjaan, terus ini sempat geser ke masa lalu sekolah. Kita ya, sampai sekolah. Tapi sekolah. sempat Kotimi kan sempat bilang kan kayak soal apa? Sadar bahwa dibohongi, diiming-imingi. Mendengar pengalaman Kotimi itu jadi kepikiran sebenarnya kalau dalam pacaran juga mungkin ya ada kayak gitu ya. Wah, pacar yang aku untung kamu mengingatkan. Gue nggak sama lu, nanti lu nggak bisa hidup tanpa gue kayak gitu. Itu kan sering common terjadi ya, nah? Sangat. Ini bucin tapi pakai penyiksaan tuh ada.
penyiksaan bucin gitu. Ini by the way, Hartonoji ngomong kirim surat bro, gue gile. Posnya udah pada tutup zaman sekarang ya. Sekarang biasanya pakai email pak. Tapi aku juga nggak tahu sih emailnya itu anak SD temen aku. Oke, kita akan ngomong ke hubungan ya. Iya, gimana nih? Maksudnya mungkin di antara kita loh, Kotimi atau mungkin Sobat Hati yang Gembira atau BCS pernah ada pengalaman hampir terjebak gitu dalam situasi. Halo? Hubungan yang abusive ya. Kalau hubungan yang abusive sih sebenarnya aku belum pernah mengalami ya. Maksudnya hubungan romans ya. Kita ngomong romance ya. Itu aku nggak pernah sih. Cuman aku baca-baca aja sih Michelle di internet gitu. Jadi ada orang yang share, dia habis putus sama pacarnya waktu itu. Putus sama pacarnya, terus dia share di online gitu. Itu dia share, wah perjalanannya panjang banget. Jadi pacarnya ini bener-bener, wah gila sih. Kalau gimana ya? Jadi soalnya sangat polar antara jahat banget sama baik banget. Jadi dia cerita waktu itu, ini hari Valentine, pacarnya beliin boneka teddy bear segede lemari, kembang banyak banget, coklat keren gitu ditata dengan cantik di meja buat nge-surprisein pacarnya. Si cewek ini, nge-surprisein si cewek ini. Nah si cewek ini abis itu diajak makan malam. Pas makan malam ada cekcok dipukul loh ceweknya. Jadi kayak bener-bener polar banget, utara dan selatan, timur dan barat ini cowok gitu. Dipukulnya tuh beneran dipukul sampai matanya biru, sampai berdarah-berdarah gitu. Dan kejadian itu tuh terulang terus. Jadi aku kadang merasa apa jangan-jangan si cowok ini menggunakan semua hadiah-hadiah yang dia kasih dan perlakuan-perlakuan yang baik ini untuk mengekang itu gitu, mengekang si ceweknya ini gitu. Jadi poinku dari cerita ini itu sebenarnya banyak banget ceritanya, nggak cuma Valentine. Ada yang diajak ke Disneyland, pulangnya marah, berantem, dipukulin ceweknya. Jadi intinya result dari hasil hubungan mereka, si cewek ini tuh sering dipukulin kayak gitu. Biarpun cowoknya sangat baik memang. Aku aja nggak pernah ngasih hadiah yang teddy bear segede lemari kayak gitu. Tapi aku juga nggak pernah mukulin juga sih, untungnya. Kasihnya yang lain ya. Iya. Perhatian. Kayak gitu. Jadi menurut aku jangan mau di hubungan kalian, misalnya kalian punya hubungan. Intinya kalau pasangan kalian itu sudah melakukan kekerasan fisik itu tidak bisa ditoleransi kalau buat aku gitu. Jadi kalian harus cari pertolongan cepatnya gitu. Kalau ini sudah kekerasan fisik, kekerasan verbal aja menurut aku tidak dibenarkan gitu ya. Biarpun kadang orang mentoleransi itu gitu ya, tapi menurut aku tidak dibenarkan gitu. Kekerasan verbal tuh macam-macam. Bisa dia pakai kata-kata kasar misalkan, itu udah nggak bener banget. Atau dia merendahkan kamu, biarpun kata-katanya nggak kasar, tapi tujuan omongan dia tuh merendahkan kamu. Pernah nggak? Iya. Kayak ada momen kayak gitu kan? Iya. Kata-katanya nggak kasar, sopan-sopan aja kayak gitu. Yang terkadang tuh yang kata-katanya tuh kayak, mungkin kembali lagi yang sempat Kotimi mention sebelumnya, bahwa dia tuh kayak nggak ada perasaan gitu ya. Maksudnya jatuhnya kayak blunt gitu ya. Omongannya tuh kayak tajam banget, nuncep gitu. Tapi yang itu yang membuat kita jadi gambaran diri kita mungkin ya, kalau misalkan kita tidak mengenal diri kita dengan baik, jati diri kita, posisi kita gitu kan, siapa diri kita yang sebenarnya, ketika ada orang lain yang semena-mena gitu ya, ngomong apa aja, itu gampang sekali membuat kita down gitu misalkan. Jadi yang lebih kasihan tuh ketika kita sudah ada di hubungan ini, hubungan toksik ini, biasanya kenapa disebut toksik? Karena kita nggak bisa lari kadang justru. Kalau cuma kayak passing encounter aja yang cuma kayak sekilas itu ya udah gitu. Cuman kalau kayak hubungan pacaran itu tuh kadang toxic relationship ini mengekang gitu. Jadi itu susah banget untuk cabut dari ini gitu. Tapi ini kalau udah ada kata-kata kasar itu udah rambu-rambu banget guys. Jadi kalau sampai pasangan kalian berkata-kata kasar, itu udah rambu-rambu, sangat rambu-rambu. Kalian harus memikirkan ulang hubungannya gitu menurut aku. Kalau misalkan udah jadi, udah nikah misalkan, wah itu kalian harus konseling sih menurut aku. Jadi ini benar-benar kayak, wah, ini topik ini berat banget ya.
Iya, makanya deep banget ya. Maksudnya mungkin kalau misalkan Mm-mm. dibikin sesi yang khusus lagi untuk relationship, mungkin akan juga lebih seru ya. Mm-mm. Mungkin bukan berarti Dan maksudnya kita pernah mengalami mengebuse dan diabuse. ya, aku juga merasa ini teman-teman tolong anggap ini as a grain of rice aja ya istilahnya ya. Jadi dianggap kita omongkan ini sebenarnya kita bukan profesional, nggak tahu ya kalau Michelle apakah kuliah psikologi gitu. Kalau aku nggak gitu. Jadi menurut aku ngomong sebatas as in person aja. Jadi aku bukan seorang profesional ngomong ini gitu. Gitu sih. Jadi Ya, tolong jangan terlalu omonganku dianggap dalam banget ya. Soalnya ini kan topik yang sangat penting menurut aku ya. Takutnya ya, mereka tapi kayak sangat gimana gitu. that's okay. Maksudnya kalau aku pribadi juga mendengar dari sharingan dari Coach ini juga dapat beberapa poin untuk bisa mengidentifikasi situasi kita di kantor maupun dalam hubungan kita. Ciri-cirinya biasanya seperti apa sih yang cenderung melakukan abuse seperti itu. Terus juga mendengar dari kisah suksesnya Coach ini untuk berhasil Cabut. keluar dari lingkaran itu seperti Ya itu bisa dibilang kita sukses ya, luar biasa. Aku terharu sekali. ya, maksudnya untuk bisa sadar aja itu bagus kan kayak gitu. Ya untuk bisa sadar. Dan Ini lebih banyak aku yang cerita. Kalau dari kamu gimana, Michelle? Aku juga pengen denger nih cerita kamu. Aku cuma mau menanggapi aja sih, maksudnya kan kebetulan lebih seringnya tidak in relationship ya. Tapi apakah ada temen atau dengar cerita temen? Kalau misalkan sampai kayak di kekerasan itu puji Tuhan temen aku nggak ada yang sampai di kekerasan sih, tapi maksudnya teman-teman aku itu lebih yang kayak mental ya, emosinya gitu, yang kayak temennya mungkin yang kayak maksudnya pasangannya itu yang lebih kayak kalau datang sayang-sayang gitu kan, disayang-sayang, tapi ntar tiba-tiba hilang gitu, kayak ini gimana sih, maksudnya dia kemana kayak gitu, nih kita pacaran apa enggak, yang kayak mempertanyakan ini relasinya seperti hubungannya apa ini ya, okay. Jadi dia cuma datang kalau ada maunya aja gitu ya. Iya, kalau lagi ada masalah butuh teman buat ngobrol, mendampingi kayak gitu. Tapi kalau udah seneng pergi aja kayak gitu. Lebih ya puji Tuhannya cuman begitu aja sih sebenarnya. Cuman maksudnya dari yang kalau misalkan dari yang kita bahas dari tadi, aku lihat maksudnya dari lingkungan pekerjaan maupun pertemanan maupun lingkungan hubungan, yang aku mention sekali lagi, mungkin akan lebih baik kalau kita tuh basicnya tahu siapa diri kita terlebih dahulu kayak gitu. Jangan sampai ketika ada orang lain dari status darah biru mungkin, dari kerajaan, bahkan dari pemerintahan, kayak lo mau siapa gitu kan, mau anaknya siapa, lo mau fisik lo artis kayak mau apa gitu kan, mau uangnya banyak atau gimana, jangan sampai menggoyahkan atau menggeser merendahkan ya. Iya, jati diri kita yang sesungguhnya. Karena aku pribadi percaya bahwa setiap kita manusia ciptaan Tuhan itu tuh sebenarnya derajatnya sama kayak gitu. Cuman kan dititipkannya tuh berbeda-beda kayak gitu. Dan pasti kan sudah dititipkan sama Tuhan tuh kan pasti ada goodwill-nya ya, ada tujuan baiknya, ada maksud baiknya kayak gitu. Jadi bukan untuk merendahkan, untuk merusak jati diri, apalagi sampai tidak berkembang, tidak bisa mampu menjadi diri dia sendiri, tidak mampu stabil tanpa si pasangan ini. Jadi kayak jadi nggak makan lah, nggak minum misalkan, jadi kayak pekerjaan jadi kacau misalkan, terus hubungan dengan keluarga juga jadi rusak, teman yang sahabat-sahabat jadi hilang kayak gitu. Ya itu kan dampak-dampaknya seperti itu. Kalau misalkan kita mau ambil kata penutup, kita mau sudahi dulu nih acara kita pada malam hari ini. Poin yang aku mau sampaikan adalah jangan sampai nilai dari teman-teman itu, nilai dari jati diri teman-teman itu tergoyahkan karena omongan orang atau karena kata-kata orang yang merusak boundaries kayak gitu ya. Merusak pagar yang sudah kita berikan gitu. Nah itu menurut aku ya benar kata Michelle tadi, kita harus tahu kita tuh siapa, jati diri kita, nilai kita kayak apa, supaya kalau kita udah tahu kita kayak gini, orang lain tuh susah untuk mengoyak-ngoyak gitu, untuk ngobrak-ngabrik gitu sih. Ya, dan kembali lagi mungkin ke tema dempet ke tema minggu lalu, ikigai gitu kan. Jadi maksudnya kita sama dan tema dari topik buku yang Ko Timi tadi mention apa, arti dari ikigai kan mau hidup bahagia dan
hidup Panjang. panjang ya, panjang umur. The Japanese secret to a long and happy life. Nah itu dia. Kayak gitu. Ya, jadi maksudnya ketika diri kita sendiri bahagia, lingkungan kita di setiap aspek juga pasti kita bisa bahagia seperti itu. Terus juga kita bagaimana bereaksi dan berinteraksi dengan sesama dalam bersosialisasi seperti itu. Ingat sekali lagi, setiap ciptaan Tuhan itu pasti untuk tujuan yang baik kayak gitu. Nah, mungkin untuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Semoga teman-teman Hati yang Gembira dan BCS Jakarta dari sharing kita malam ini bisa dapat suatu hal yang baik ya. Mungkin yang buat lagi merasa di tengah-tengah toxic lingkungan ini, relationship kayak gitu, bisa mendapatkan sedikit pencerahan mungkin untuk identifikasi apakah iya gitu, apakah sama ini nggak nyaman, bener nggak sih, nggak berkembang kayak gitu-gitu, orang ini bohong atau enggak, kayak gitu, manipulatif seperti itu. Ya, begitulah teman-teman. Untuk menutup pada malam hari ini, aku mau bacain dari buku ini. Jadi, Ikigai itu tidak hanya happy ya, tapi juga panjang maksudnya. Selain kita hidup bahagia, kita hidup dengan usia yang tinggi gitu, yang panjang ya. Nah, jadi di buku ini, jadi ada tulisannya The 5 Blue Zones, di mana ada 5 daerah di dunia ini yang secara rata-rata umurnya ternyata orangnya tuh panjang gitu. Ini aku bacain ya, ada 5 daerah. Yang pertama di Okinawa di Jepang gitu. Nah, kenapa orang-orang di daerah ini umurnya panjang? Ternyata orang ini tuh diet itu maksudnya konsumsi makanannya itu kaya akan buah-buahan, tofu, dan mereka itu makannya dalam porsi yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, terus juga mereka punya hidupnya memang ada filosofi Ikigai juga gitu. Jadi filosofi Ikigai kan memang datangnya dari Jepang gitu ya. Jadi itu kenapa mereka umurnya panjang. Yang kedua, Sardinia di Italia. Gitu. Nah, orang-orang sini juga banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga 1 atau 2 gelas wine per hari. Kayak gitu. Terus juga mereka orangnya berkomunitas. Jadi ini kenapa kok mereka bisa hidup panjang, ternyata mereka melakukan komunitas kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Tidak bisa lah. Ya? Nah, iya. Jadi kita tuh tidak bisa hidup sendiri, guys. Jadi memang harus ada komunitas kayak gitu. Yang buat support kita. Terus bener. Terus ada Loma yang ketiga, Loma Linda di California. Nih. Ntar aku baca dulu, ini bahasa Inggris soalnya, jadi aku harus translate ke Indo ya. Researcher studied a group of 7 day. Oh ini di itu grup Advent hari ke-7. Kayak gitu. Itu ternyata di Amerika itu mereka salah satu yang hidupnya paling panjang kayak gitu. Nomor 4 ada Nicoya Peninsula di Costa Rica. Ntar aku baca dulu ya. Local remain remarkably. Oke, jadi mereka ini bangun pagi. Jadi secretnya mereka adalah rata-rata mereka bangunnya jam 5:30 pagi, langsung kerja di ladang. Kayak gitu. Itu nomor 4. Yang terakhir di Ikaria, di Greece. Greece itu apa? Yunani. Oke, jadi 1 dari 3 orang yang hidup di daerah ini, itu umurnya lebih dari 90 tahun. Wah, itu tinggi sekali loh. Di-compare dengan di United States, di US, di Amerika, itu cuma 1% aja yang bisa sampai umur 90 tahun. Jadi memang orang di Ikaria ini umurnya sangat-sangat panjang ya. 1 dari 3 itu berarti 30% kan, kurang lebih ya. Gitu. Nah, jadi dari teman-teman nanti bisa search kayak mereka-mereka itu yang hidupnya panjang, kenapa rahasianya. Aku udah sebutin ada 5 grup, nanti bisa search sendiri di Google ya guys ya. Oke, kita tutup aja sesi curhat. Kita hari ini curhat ya guys ya. Sesi curhat kita pada malam hari ini. Ada Lydia Andriani yang makasih sharingnya. Sama-sama. Terima kasih Lydia sudah nonton. Semoga apa ya, padahal kita cuma ngobrol gini doang kan, tapi aku berharap obrolan kita ini, ya pun kadang receh, kadang remeh, mungkin bisa bermanfaat sih sebenarnya buat teman-teman ya. Pasti. Thank you Kotini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Michelle juga. Udah waktunya buat ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa minggu depan ya guys. Di Hati yang Gembira. Bye-bye.